Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Tetap menjaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni peserta didik mampu menyatakan penjumlahan dengan notasi sigma. Nah, nanti setelah diberi materi akan ada soal yang harus dikerjakan dan dikumpulkan. 5 orang pengirim pertama mendapat nilai plus. Baiklah, kita hari ini masuk ke bab terakhir yakni bab 4 tentang induksi matematika. Nah, yang kita pelajari bukan yang pembuktian dulu ya. Kalau di awal itu kan bagian dari pembuktian induksi matematika, langkah-langkah induksi matematika, tapi kita ke notasi sigma dulu ya. Silahkan dibuka buku pendampingnya pada halaman ini. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah kita mempelajari bab induksi matematika yakni menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Selanjutnya KD 4.1 yakni menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, serta keterbagian. Setelah kita nanti masuk bab ini, apa yang perlu kalian ingat materi prasyaratnya adalah tentang deret aritmatika dan deret geometri. Deret aritmatika, nah bentuk umumnya adalah A ditambah A plus B, suku pertama A, suku kedua A plus B, suku ketiga A plus 2B ditambah suku ke N yakni A plus N min 1B. A nya adalah suku pertama, B nya beda, dan UN nya suku ke N nya adalah A plus N min 1B. Nah, serta bagaimana cara menentukan SN nya. Nah, SN bisa dicari dengan setengah N atau N per 2, 2A plus N min 1B. Setelah itu deret geometri, bentuk umumnya adalah A ditambah AR ditambah AR kuadrat. Jadi ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, sampai suku ke N adalah AR pangkat N min 1. Nah, ini UN sama dengan AR pangkat N min 1. Di mana jumlah suku ke N-nya bisa dicari dengan cara A R pangkat N min 1 per R min 1. Di sini untuk R-nya yang lebih dari 1, dan ketika R-nya lebih dari 1 ini dibalik 1 min R. Oke. Ini harus ingat dua tentang deret aritmatika dan deret geometri. Notasi sigma ini adalah simbolnya ya. Nah, notasi sigma yang ditulis dengan lambang ini, sigma, adalah sebuah tanda yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Nah, lambang notasi sigma merupakan huruf besar Yunani yang berasal dari kata asing sam ya, yang artinya jumlah. Nah, simbol ini merupakan simbol sigmanya. I-nya merupakan dia indeks penjumlahan, satunya merupakan batas bawah penjumlahan, N-nya adalah batas atas penjumlahan, dan XI yakni persamaan yang harus dilakukan untuk setiap indeks. Nah, wilayah penjumlahannya dia merupakan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N, bilangan asli ya. Nah, di sini notasi sigma merupakan jumlah teratur suatu bilangan. Nah, teratur. Kalau nggak teratur tidak bisa dinyatakan dalam notasi sigma. Dan ini jumlah teratur suatu bilangan dapat dituliskan dengan menggunakan simbol notasi sigma. Jadi misal saya punya 1, 3, 5, 7 ditambah titik-titik sampai 99. Nah, ini kan ada selisihnya 2, 2, 2. Nah,
Kalau seperti ini dia merupakan deret aritmatika atau geometri. Kalau punya beda, nah aritmetika. Di sini dapat dinyatakan dengan sigma, nih ya, dibaca sigma 2x min 1, maaf ini 2x harusnya bukan 2k, 2k min 1, harusnya 2k, maaf, karena ini kan indeksnya k. Sigma 2k min 1 ini harusnya k, untuk k sama dengan 1 sampai k sama dengan 50. Nah, kok bisa Bu ini dinyatakan dalam seperti ini? Nah, kita lihat kenapa bisa. Jadi tadi sudah disinggung sedikit, dia merupakan suatu deret aritmatika. Berarti dari deret ini, nah kita punya suku pertama A-nya 1, bedanya 2, dari mana 2? Di suku kedua dikurangi suku pertama ya. Nah, 2, dan suku ke N-nya adalah 99. Nah, di sini batas atasnya dia merupakan 1. Kenapa? Maaf, batas bawahnya merupakan 1. Kenapa? Dari suku pertama. 1 itu bukan dari ini, bukan dari bilangan ini, tapi merupakan mulai dari suku pertama. Nah, UN sama dengan A plus N min 1B ya. Yang tadi masukkan di sini A-nya 1, B-nya 2. Didapat, ini kita sederhanakan, UN sama dengan 2N min 1. Ini UN. Lah, kalau dinyatakan dengan variabel K, karena kan batasnya kan kita nyatakan dengan K ya, misalnya ya. Nah, berarti kalau dinyatakan dengan variabel K, 2N min 1 ini adalah 2K min 1. UK sama dengan 2K min 1. Nah, dari sini bisa dipahami ya. Ini cuma merubah aja. Setelah kita tahu ini adalah suatu fungsinya ya tadi ya, suatu ini lah. Nah, ini merupakan persamaan ya, persamaan yang harus dilakukan. Nah, ketemu persamaannya ini berarti kita cari batas atas, karena batas bawahnya kita udah tahu 1, K-nya berjalan dari 1 ya. UN sama dengan 2N min 1. Nah, masukkan di sini UN-nya adalah 99, 2N min 1, ini satunya saya pindah ruas kiri, 100 sama dengan 2N. Oh, berarti N-nya 50 atau K-nya sama dengan 50. Kalau di sini pakai K ya K. Nah, berarti batas atasnya adalah 50. Makanya di sini kita bisa menyatakan sigma 2K min 1 untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan 50. Yang tadi ya, ini asalnya dari ini. Jadi ada proses yang harus kita tempuh untuk mencari persamaan dan batas atasnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, prinsip atau sifat dari notasi sigma sendiri. Yang pertama, sigma AK untuk K sama dengan 1 sampai N, ini adalah A1, jadi K-nya diganti 1, ditambah A2, ditambah A3, ditambah titik-titik sampai A yang terakhir N ya. Lalu sigma D, K-nya dari 1 sampai N, D-nya ini adalah konstanta, berarti D ditambah D ditambah D tambah titik-titik sebanyak N, makanya di sini menjadi N kali D. Setelah itu sigma C K, K-nya berjalan dari 1 sampai N. Nah, C-nya adalah koefisien K, berarti C-nya di sini saya taruh depan. C ya, K sigma K sama dengan 1 sampai N. Lalu yang keempat, sigma AK plus BK. Nah, ini berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Untuk K sama dengan 1 sampai N, nah kita pecah ya, boleh. Sigma AK, K dari 1 sampai N ditambah sigma BK, K dari 1 sampai N. Setelah itu sigma P kali AK ditambah Q kali BK. Nah, P
P-nya adalah koefisien AK, Q-nya adalah koefisien BK, K dari 1 sampai N. Lah di sini bisa kalian taruh di depan ya koefisiennya. Berarti P sigma AK, K-nya dari 1 sampai N ditambah, ini berlaku juga untuk pengurangan ya, Q sigma BK untuk K sama dengan 1 sampai N. Lalu selanjutnya, nah ini ketika kalian merubah batas. Nah, jadi kalau sigma AK, K-nya dari 1 sampai N, kalian di sini ubah K-nya misal dari 0, nah maka fungsinya di sini kalian tambah 1. Batasnya karena dari 1 ke 0 berarti kan dikurangi 1. Makanya batas atasnya juga dikurangi 1, tapi untuk persamaannya ditambah 1. Ya. Jadi sigma AK, K-nya dari 1 sampai N ini bisa diubah menjadi sigma AK plus 1, K-nya dari 0 sampai minus 1. Atau, nah, seperti ini. Ini kalau ditambah 1. Nah, kalau ditambah 1, batas atasnya juga ditambah 1, fungsinya dikurangi 1. Lalu yang ketujuh, sigma AK, K-nya dari 1 sampai N. Nah, ini misal kalian mengubah menjadi dua bentuk persamaan sigma, kalian pecah. Yang pertama sigma AK dari 1 sampai M dulu katakanlah, misal M-nya ini di antara 1 sampai N ya. Lalu ditambah sigma ini harusnya ya AK ya, sigma AK, M-nya dari, maaf ini harusnya M ya, M sampai N, ini enggak ada satunya. Ya, enggak ada satunya. Ini harusnya sigma ini dari K-nya dari 1 sampai M, lalu dilanjutkan M plus 1 ya, M plus 1 bukan sama dengan, ini harusnya M plus 1 sampai N, karena di sini kan M, lalu sini M plus 1 sampai N. Dengan 1 kurang dari M kurang dari N, artinya kan M-nya lebih dari 1, lalu N-nya lebih dari M. Lalu sifat atau prinsip yang terakhir, sigma K sama dengan M, sigma AK untuk K sama dengan M sampai N. Nah, ini juga bisa kalian ketika mau dijumlah dengan P ya tadi ya, misalnya ya, P batas bawahnya ditambah P, batas atas juga ditambah P, indeksnya atau fungsinya dikurangi P. Kalau dia dikurangi, nah batasnya sama-sama dikurangi, fungsinya adalah dijumlah. Nah, itu merupakan prinsip atau sifat dari notasi sigma. Nah, untuk contoh yang pertama, sigma K, K-nya dari 1 sampai 5. Nah, berarti masukkan K-nya kalian ganti 1 ditambah 2 ditambah 3, nah sebanyak sampai K-nya 5. Ini hasilnya, tinggal dijumlah biasa. Lalu yang kedua, sigma 6K, K-nya dari 1 sampai 7. Nah, ini kan koefisien K-nya 6 ya. Nah, boleh masukkan ke sini 6. 6 sigma K, K-nya dari 1 sampai 7. Berarti 6 kali 1 tambah 2 sampai tambah 7. Dihitung berarti 6 kali 2 8. Di sini ada 168. Setelah itu, contoh yang ketiga, sigma 10 K-nya dari 1 sampai 9. Nah, berarti kalian jumlah 10 tambah 10 sampai sebanyak 9 kali. Berarti kan 9 kali 10 ya. Nah, 90. Lalu yang keempat, sigma 2 pangkat K plus 3K. Nah, K-nya dari 1 sampai 4. Masukkan aja. Nah, ini dipecah boleh. Nah, sigma 2 pangkat K, K-nya dari 1 sampai 4 ditambah 3 sigma K, K-nya dari 1 sampai 4. Nah, ini yang pertama 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 sampai 2 pangkat 4. Lalu dijumlahkan dengan 3 kali 1, 2, 3, 4. Masukkan aja angkanya, ketemu. Lalu selanjutnya sigma 2K min 1, K-nya dari 1 sampai N. Udah tinggal masukkan aja K-nya dari 1 sampai N.
Nah, di sini kan kalau ini tidak bisa kita cari jumlahnya karena kan nggak tahu sampai berapa. Nah, ini sampai 2n-1. Lalu yang keenam, sigma 2K plus 3 hanya dari 3 sampai 8. Nah, di sini misal kita akan mengubah batas K-nya ya menjadi 1, berarti kan ini dari 3 ke 1 berarti dikurangi 2. Benar? Berarti atas juga kita kurangi 2. Nah, ini kalau batasnya dikurangi, fungsinya adalah di jumlah. Ingat, yang di jumlah di sini adalah K-nya. Ya. Kita lihat. Nah, ini kita kurangi 2. Lah, di sini K-nya yang kita jumlah. 2 fungsi dari indeksnya 2 kali K plus 2 ditambah 3. Nah, di sini kan K-nya dari 1 sampai 6. Ini adalah 2K plus 4 ditambah 3. Sederhanakan dari 2K plus 7. Nah, jadi sigma 2K plus 3 K-nya dari 3 sampai 8 ini bisa kita ubah menjadi sigma 2K plus 7 untuk K sama dengan 1 sampai 6. Jadi kan nggak bisa langsung ini 2K ditambah 3 lalu kalian kurangi 2, tidak bisa. Yang dikurangi atau dijumlah adalah indeksnya, ya, fungsi dari indeksnya. Lalu soal nomor 7. Nah, di sini 1 tambah 3 tambah 5 sampai ditambah 25, ya. Ini merupakan deret aritmatika dengan A1, B2, UN-nya 25. Nah, ini kan sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Berarti di sini kita nyari fungsinya. Nah, ketemu ini. Kalau diubah menjadi variabel K berarti ini. Lalu kita cari batas atasnya. Ini masukkanlah, ketemu N-nya 13. Berarti batas atasnya adalah 13. Nah, jadi sigma 2K min 1 untuk K sama dengan 1 sampai 13. Lalu selanjutnya nomor 8. Nah, kalau kalian perhatikan di sini adalah deret aritmatika berderajat atau bertingkat 2. Jadi di sini antara baris pertama dan kedua ini bedanya 4, bedanya 6, bedanya 8 dan seterusnya. Ternyata di sini merupakan punya pola beda lagi, yakni 2, nanti di sini berarti 2, 2 dan seterusnya. Nah, di sini adalah bertingkat 2. Nah, ini pelajaran SMP ya. Oke, jadi deret aritmatika bertingkat 2. Lah, 2 ini merupakan A plus B plus C. Ya. Angka 2 ini suku pertama, ini merupakan A plus B plus C. Nah, A yang dimaksud di sini bukan suku pertama, B yang dimaksud di sini bukan beda, tapi A plus B plus C ya. A plus B plus C-nya 2, lalu ini 4. 4 ini merupakan 3A plus B. Nah, dan 2-nya ini merupakan 2A. Oke, bisa dipahami ya. Nah, 2A sama dengan 2, berarti A-nya 1. Oke, saya sekarang 3A plus B dari ini ya. 3A plus B sama dengan 4, A-nya saya masukkan 1, berarti B-nya ketemu 1. Setelah nyari dapat AB, sekarang nyari C. A plus B plus C 2, nah berarti C-nya 0. Nah, kalau persamaan ini deret aritmatika berderajat 2 seperti ini, kan rumus suku ke N-nya merupakan UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Lah, di sini kan ada A, ada B, ada C. Ya, substitusi saja nilai ABC yang sudah kita temukan. Nah, C-nya 0 ya. Nah, berarti ini rumus suku ke N-nya adalah ini. Nah, ketika diganti oleh variabel K, berarti K kali K plus 1. Nah, jadi batas atasnya cari juga. Masukkanlah 110 ya. Sama dengan ini. Nah, ketemu dia persamaan kuadrat, lalu kita faktorkan. Ketemu min 11 dan 10. Nah, di sini kan banyaknya suku. Mungkin nggak banyaknya suku negatif. Tidak, jadi kita ambil untuk K-nya sama dengan 10. Berarti sigma K kali K plus 1 untuk K sama dengan 1 sampai 10. Atau juga ini bisa, misal saya kuadratkan, berarti sigma K kuadrat plus K untuk K sama dengan 1 sampai 10. Oke, bisa dipahami ya.
Nah, materi kali ini agak lumayan panjang karena tadi tentang prinsip dan contohnya saya berikan semua langsung dulu ya. Makanya hari ini agak panjang. Oke, kalau sudah silahkan kalian berlatih pada buku kalian masing-masing. Ini 3 nomor saja. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, kalian diberi kemudahan dalam memahami materinya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya.